mulai kegiatan kali ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Yusri, silahkan dipimpin doanya dulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai, berdoa selesai. Oke. Terima kasih Yusri sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Kalau boleh tahu siapa yang tidak hadir hari ini? TK Ayu Landari ya. Sama Aditya Saudara Sulastri, Ipaldi Gunawan. ada 3 orang. Ya. Coba dicek juga di sekelilingnya ya. Dicek di sekelilingnya apakah ada sampah dan rapikan juga. Dirapikan mejanya udah rapi ya. Ya. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan topik pembelajaran ya. Topik pembelajaran kita hari ini adalah sistem komputer. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik atau kalian dapat membuat proyek atau produk infografis tentang sistem komputer. Nah, oke. Kenapa penting kita belajar tentang sistem komputer? Nah, ini dalam pembelajaran ini dapat memudahkan kalian nanti untuk mengenal atau memahami dari bagian-bagian pada sistem komputer tersebut atau unsur-unsur yang ada dalam komputer tersebut. Nah, di mana di sini kalian akan mempelajari tentang hardware, software, firmware dan jenis-jenis komputer. Oke. Keuntungannya nanti ini dapat memudahkan kalian akan memilah mana sih yang dimaksud dengan hardware, kemudian mana itu software. Jadi ketika ada kerusakan atau trouble pada komputer atau laptop kalian, kalian tahu, oh ini loh perangkat saya yang rusak. Kalian mengenal perangkat itu atau alat itu atau komponennya ya. Jangan pernah nggak kalian melihat piranti mesin bekerja seperti mesin cuci atau mesin potong rumput? Pernah ya. Nah, sebenarnya komputer juga bekerja seperti itu. Hanya saja komputer itu dia bekerja lebih kompleks karena ada unsur-unsur yang menyusun dari komputer. Sebelum kita mulai ke kegiatan inti, Pak Guru bertanya, apakah kalian tahu bagaimana kerja sistem komputer? Nah, ada yang tahu nih? Oke. Pada dasarnya komputer itu ada 3 tahapan dia bekerja ya. Mulai dari tahapan input, nah, di mana itu alat-alat yang bekerja adalah input device ya, seperti mouse, keyboard. Nah, yang biasa kalian gunakan untuk pemerintah. Kemudian ada namanya proses. Di mana itu yang bekerja ada memori, kemudian prosesor yang mengolah data yang kalian berikan dari inputan tadi. Dan yang terakhir adalah output. Selanjutnya sekarang di sini ada pertanyaan mendasar. Nah, dari sini udah ada 4 poin pertanyaan di situ. Oke, untuk pertanyaan poin pertama, siapa yang bisa menjawab? Sebutkan apa 3 masalah rendahnya minat baca yang ada di sekolah kalian. Oke, silakan Vina. Apa? Bacaannya kurang menarik, jadi kita kurang berminat untuk membaca. Oke, ada lagi? Ada? Keterbatasan buku atau bahan bacaan. Keterbatasan buku atau bahan bacaan. Oke, apa lagi? Silakan. Pengaruh sosial media. Ya, benar. Pertanyaan kedua, siapa saja petugas yang berwenang meningkatkan minat baca di sekolah? Silakan, siapa namanya? Sofi. Silakan Sofi. Bapak Ibu Guru. Siapa lagi? Selain Bapak Ibu Guru kira-kira? Siswa. Yang ketiga, apa dampak sekolah
Ya, siswanya memiliki minat baca yang rendah. Yuliana. Maka banyak warga sekolah akan ketinggalan informasi. Oke, silakan aja. Oke, benar sekali ya, tepat jawabannya tadi. Ini akan berpengaruh ke prestasi yang prestasi siswa. Baik, sekarang silakan kalian membagi kelompoknya seperti biasa menjadi 4 kelompok ya. Kalian sekarang akan mempresentasikan dari produk yang kalian buat atau infografis yang sudah kalian buat. Kelompok berapa yang siap? Terlebih dahulu maju. Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sistem komputer. Perkenalkan, nama saya Bina Walida Rahmani. Saya Sofi Jantina. Saya Yusri Abdi. Jadi kenapa gadget atau smartphone bisa meningkatkan minat baca? Karena di smartphone kita bisa membuat infografis yang dapat menarik minat baca hardware atau perangkat keras. Di mana pembagian hardware atau perangkat keras dibagi jadi 4. Yang pertama yaitu input device, yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data ke dalam sebuah sistem komputer. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Apabila tidak berjaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Fokus. Oke, silakan kelompok 4 mulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pulakir dari Santi. Saya Amalia Rahmatin. Saya Maya Disreda. Saya Melani Adolfa. Saya Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bisakah gadget atau smartphone dioptimalkan untuk meningkatkan minat baca siswa? Jawabannya iya bisa, karena sekarang pada smartphone atau gadget sudah terdapat fitur-fitur untuk membuat proyek atau produk yang akan lebih mudah dipahami oleh sang pembaca, yaitu salah satunya aplikasi Canva. Jenis-jenis komputer, mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya. Silakan dari kelompok lain. Silakan Yusri dari kelompok 1 yang ingin menanggapi dari kelompok 4.
ingin menanggapi infografisnya. Kenapa memilih perpaduan antara warna pink dan putih pada infografisnya? Karena kalau memakai warna hitam tulisannya tidak kelihatan. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sistem komputer yang akan dipresentasikan oleh saya, Benega Safira Adrakusuma, BI Rizky Hidawayanti, Muhammad Hasanah, dan Nadia sebagai moderator. Baik, presentasi akan saya mulai. Digbud proyek atau produk infografis tentang sistem komputer yang akan disampaikan. Brainware merupakan sebuah faktor yang berasal dari perangkat-perangkat komputer. Dalam istilah ini, brainware merujuk pada pengguna. Tanpa pengguna, komputer tidak beroperasi maksimal. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, bagaimana dengan kelompok? Silakan kelompok Pak, satu ya. Menurut kalian, apakah kalian yakin dengan membuat tipografi kayak gini bisa meningkatkan minat membaca? Baik, kalau menurut dari kami yakin bisa menarik para pembaca. Kalau ditanya mengapa, karena sekarang kan kita sudah SMA. Target kami itu lebih ke orang yang lebih dewasa. Jadi kita pasti lebih tertarik dengan sesuatu yang berbau formal. Lebih jelas rupanya, lebih jelas juga bahwa kami tidak asal-asalan. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Puratulaini. Saya Sari Mayu. Saya Irma Fatriana. Saya Nadia Zainadika. Bisakah gadget dioptimalkan untuk meningkatkan minat baca siswa? Jika bisa, buatlah sebuah proyek atau produk infografis tentang sistem komputer yang berbasis digital untuk meningkatkan minat baca. Contohnya yakni pada aplikasi Canva. Dengan fitur desain yang mudah digunakan dan ambil siswa, satu kali masuk yang mudah, Canva untuk pendidikan dibuat untuk siapapun sebagai alat mengajar. Ini juga sangat bagus untuk mendorong kreativitas, meningkatkan kolaborasi, dan melancarkan pekerjaan. Seperti yang kami buat pada yang sudah dilihat, kami membuat infografis sistem komputer yakni software. Software atau perangkat lunak adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak mempunyai definisi. Itu hanya yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada semua kelompok dari kelompok 1, kelompok 4, dan Pak Guru sangat apresiasi juga bahwa hasil yang kalian tampilkan sudah sangat bagus ya. Sekarang waktunya kita menyimpulkan dari pembelajaran yang kita bisa tahu bagian-bagian dari komputer, software, hardware, dan kita juga dapat mengetahui bagaimana komputer itu bekerja. Ya, seperti yang Pak Guru sebutkan di awal tadi, mulai dari input, proses input, kemudian ada proses dan output. Bagaimana perasaan kalian untuk belajar
pada gadgetnya ya. Ya. Sebelum kita akhiri, Pak Guru mau mengingatkan untuk pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, topik kita adalah TIK. Ya. Pak Guru harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Ya. Oke, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Namun sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini. Silakan di sini dipimpin doa untuk mengakhiri sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini ya.